Shalom. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Shalom. Shalom jemaat yang ada di rumah. Shalom teman-teman Epic. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan memulai ibadah sesi yang kedua. Dengan kasih Tuhan nanti saya undang Opung Yosef untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa anak-anak Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau tuntun kami ke tempat ini tidak kekurangan apapun. Dengan hati yang sukacita, dengan rindu yang ada di dalam hati bertemu antara satu dengan lain. Bahkan bertemu denganmu Tuhan Yesus. Dengan itu kami minta kepadamu Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami. Urapi mulut kami untuk mengucap syukur, berdoa, memohon belas kasih-Mu, menenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami bertemu antara satu dengan lain, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi atas belas kasih-Mu kepada kami. Engkau berikan kami hati yang rindu bertemu dengan teman di sini, rindu menenangkan hati-Mu Tuhan, rindu mengucap syukur, memohon berdoa hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, setiap doa yang kami panjatkan, baik di rumah kami masing-masing, baik di tempat ini, Engkau berkenan selalu mendengar suara doa kami dan menjawabnya Tuhan Yesus di surga. Hamba-Mu dan gembala kami Tuhan Yesus setiap pagi, setiap malam mendoakan jemaat-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi mereka Tuhan, hamba-Mu dan keluarga semuanya yang selalu berdoa untuk kami setiap pagi. Berkati mereka Tuhan, keluarga hamba-Mu. Urapi setiap pelayanan mereka Tuhan, baik malam dan pagi. Dengar doa mereka untuk jemaatnya Tuhan. Dengar doa mereka dan jawab Tuhan untuk keluarga mereka juga Tuhan Yesus. Kami percaya tidak sia-sia mereka Tuhan mengadakan saat teduh bersama dengan keluarga Tuhan. Kamu berada di dalam sisi mereka. Dan kami percaya doa mereka untuk jemaat Kau selalu mendengar Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat menghadir pada tempat hari ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami semuanya Tuhan, mau bisnis. Supaya kami tidak meminta-minta, tidak kekurangan Tuhan. Karena Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang hidup. Yang semuanya tersedia bagi kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kesehatan yang luar biasa berikan kepada kami semuanya Tuhan. Supaya bersehat jasmani dan rohani kami melayani Engkau Bapa di surga. Kalau ada masih sakit yang belum sembuh total Tuhan, tolong jamah, ulurkan bilur-bilur-Mu Tuhan, oleskan supaya mendapat kesembuhan yang total. Dan penyakit yang pernah dialami mereka tidak akan bangkit-bangkit lagi Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kami Bapa di surga. Pelayan-pelayan-Mu pada hari saat ini melayani Engkau Tuhan, urapi dan berkati mereka Tuhan, berikan hikmat marifat supaya mereka bisa melakukan tugas melayani Kau setiap saat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar lagi hamba-Mu juga kami menempatkan benar firman-Mu. Urapi Tuhan supaya firman ini dibawakan menjadi tumbuh dan berbuah di hati yang mendengar Tuhan Yesus. Terima kasih ampun segala dosa perbuatan kami di hadapan-Mu yang sesuai di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami supaya tidak ada hambatan di belas kasih-Mu yang akan Kau berikan kepada kami yang diminta daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh hati kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu penyembahan kita. Hanya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan,
berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali lagi katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Imani katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Nama Yesus, nama Yesus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Semua mari angkat tanganmu nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Katakan nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus yang sembuhkanku. Haleluya. Sembah Dia. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Sebab nama Yesus nama yang sanggup menyembuhkan. Dan nama Yesus nama yang sanggup memulihkan kami. Nama Yesus nama yang berkuasa. Oh kami percaya mujizat-Mu kami alami saat ini Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi saat ini Bapa. Oh kami percaya. Oh haleluya. Haleluya. Ya Rabba ya Baseka, Rabba ya Baseka, Rabba ya Bapa. Oh ya Rabba Bapa ya Baseka, Rabba ya Bataka ya Baseka. Glory haleluya. Glory bagimu. Syukur bagimu Tuhan, semua mari angkat tanganmu. Kita mau katakan ku dipulihkan. Yes, haleluya. Pulihkan, amin. Ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami, ku dipulihkan. Amin. Kami percaya Tuhan.
luar biasa. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, mana jempolnya? Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saya minta sebelah sini katakan sebab Tuhan baik, jempolnya tinggi-tinggi. Mana jempolnya yang tinggi? Yes. Sebelah sini mana jempolnya, jangan mau kalah. Jempolnya yang tinggi dong. Yo, sama-sama kita ya. Semua jempol di atas. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Wuhu. Puji nama Tuhan. Semuanya saya persilakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu persembahan kita. Saya undang nanti Bapak Sinaga untuk doa persembahan, dan yang menjalankan Saudara Andreas Bong dan Saudara Ferdinand Silaban. Mari kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah yang Kau berikan pada pagi hari ini dan menjelang siang hari ini Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu isi hati kami. Terlebih dahulu ampuni segala dosa-dosa dan perbuatan kami setiap hari ya Bapak. Kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan. Semua apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan
berkati juga tangan-tangan yang tidak memberi. Amin. Dan berkati seluruh keluarga mereka dan berikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat kembali pujian kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya, nyanyi bersamakan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan sabasi naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan buat persembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang telah ku pinta, amin. Lebih dari yang telah ku inginkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Sekali lagi kita katakan. Aku bersyukur padamu, Kau Tuhan.
semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari bersyukur padanya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Mu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Hidup ini lebih indah. Katakan, dan lebih berharga. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja, yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lebih indah daripada semuanya. Tidak ada keindahan di dunia ini yang menyamai keindahan Tuhan. Dan hari ini kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau telah buktikan kasih-Mu. Engkau telah korbankan nyawa-Mu, darah-Mu, tubuh-Mu. Hanya untuk menebus kami yang sudah menjadi bagian maut. Hari ini kami boleh bermegah, berdiri teguh, dan percaya diri bisa melakukan banyak hal. Itu karena kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak pernah takut. Kami tidak pernah khawatir. Sebab Tuhan menyertai kami. Kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada yang menjadi lawan kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Kesesakan, penganiayaan, bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kami daripada Engkau. Karena Engkau yang hari ini ada bersama dengan kami dan selama-lamanya bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini yang kami pergunakan dengan baik untuk mencari wajah Tuhan. Oleh karena itu terima kasih. Terima kasih buat semua yang melayani Tuhan. Terima kasih buat semua yang datang beribadah. Baik di tempat ini, baik yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkat-berkat melimpah atas kami. Bahkan firman-Mu disampaikan. Biar kami boleh bertumbuh, berbuah-buah dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, saya melihat wajah-wajah yang tentu dengan wajah-wajah yang luar biasa. Ya, kalau pakai kacamata begini kurang mantap perasaannya. Iya, biar saya lihat Bapak Ibu sekalian dengan mata sendiri. Sehingga enggak tertipu. Kalau pakai ini saya pakai Bapak Ibu gede-gede. Enggak ada yang senyum, udahlah.
Amin firman Tuhan. Gak ada yang ketawa, gak ada yang senyum. Semua diam. Aduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul khotbah yang yaitu bersaksi dengan kebaikan. Siapa yang di sini sering bersaksi dalam hidupnya menceritakan kebaikan? Kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain. Siapa di sini sering bersaksi? Hanya 3, 4, 5. Bapak Ibu bersaksi apa rupanya? Yang sebelah sini saksinya apa? Iya, itu kebaikan toh. Halo? Nyambung gak sih? Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menceritakan kebaikan Tuhan itulah yang dimau oleh Tuhan. Haleluya. Iya, saya katakan tadi siapa yang bersaksi di sini dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi. Adakah yang angkat tangan? Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan mau hari ini kita lakukan, yaitu bersaksi dengan kebaikan. Amin. Jangan menjadi bersaksi atas ketidakbaikan. Itu akan terjadi masalah besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Boleh dilanjutkan Saudara Yosef Sianibar? Oke, puji Tuhan. Ya, di ayat 43 dari Kisah Para Rasul 2, mari kita baca sama-sama. Yang ada di handphonenya boleh karena ini kejauhan. Ya, nanti kita akan beli satu lagi di situ. Ya, buat Bapak Ibu yang ada di belakang. Bapak Ibu yang ada di belakang, iuran untuk beli yang di belakang. Yang di depan sudah ada ini. Makanya berlomba di depan, amin. Biar jangan ikut iuran. Enggak lah Pak, saya ikut ya. Bukan hanya di belakang yang ikut, di depan juga ikut iuran, amin. Karena kita satu tubuh, satu apa lagi? Satu kerinduan, amin. Untuk fasilitas kita lebih mantap lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca 2:23 ya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Amin. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yakin enggak Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ada di tempat ini karena hasil karya Tuhan? Amin. Mungkin Bapak Ibu awalnya beribadah di satu tempat dan Bapak Ibu ditempa di sana, dibentuk di sana, dan setelah Bapak Ibu bertumbuh bahkan sudah berbuah ada di tempat ini. Ataupun mungkin Bapak Ibu adalah di tempat ini yang pertama Bapak Ibu bertumbuh. Apakah itu kebetulan? Halo? Katakan tidak. Karena Tuhan ingin membuat kita semua berarti, berharga, dan bermanfaat. Amin. Katakan kiri kanan, kamu mau Tuhan buat bermanfaat. Amin. Haleluya. Panjang banget ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, manfaat atas hidup kita ini bisa terjadi karena kerelaan kita mengikuti setiap tuntunan Tuhan. Oke, next, lanjut dulu. Oke, kita bahas.
Perhatikan Bapak Ibu, di ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini berbicara tentang gereja ataupun jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana setelah mereka mengalami pembaharuan karena karya Roh Kudus, yang tadi mereka ketakutan karena Yesus sudah ditangkap, Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mati dan mereka mulai ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi berikutnya, itulah awal sebenarnya untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hidupnya lebih berarti. Karena apa? Dosa yang menghimpit, dosa yang membatasi, selubung yang membuat tidak melihat kemuliaan Allah, itu terbuka. Makanya Bapak Ibu kalau mengalami masalah persoalan, percayalah kepada Tuhan. Di dalam itu semua ada rencana Tuhan untuk membuat Bapak Ibu keluar sebagai pemenang. Haleluya. Waktu ada pertandingan baru ada kemenangan. Kalau tidak ada pertandingan, tidak ada kemenangan. Katakan kanan, kalau ada pertandingan, maka ada pemenang. Kalau nggak pernah bertanding, tidak akan pernah menang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu latihan, contohnya futsal. Latihan futsal setiap hari, setiap minggu terus latihan. Tetapi nggak pernah tanding. Gimana coba tahu? Oh, kami hebat loh futsalnya, tim kami. Nggak pernah bertanding, bagaimana tahu hebat? Haleluya. Kita pernah kan bikin futsal, pernah kan jemaat Tuhan futsal semua kan? Ibu-ibu sama ibu-ibu. Bapak-bapak lawan bapak-bapak, anak muda lawan bapak-bapak. Apa yang terjadi? Anak mudanya kalah. Kacau. Dia nggak tahu bapak di sini pemain futsal mantan dulu semua. Iya kan? Bapak menang itu. Menanggung gitu loh. Menanggung kekalahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke konteks, dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesatuan waktu dalam kesulitan itu bisa semakin ketat, semakin erat. Tetapi kesatuan untuk setelah mengalami kemenangan, setelah mengalami berkat Tuhan, itu bisa menjadi kesatuan yang gampang dihancurkan. Kesatuan itu tidak seperti kokohnya waktu mau bertanding. Sehingga apa yang terjadi? Lebih gampang meraih kemenangan daripada mempertahankan kemenangan. Karena waktu sudah menang, ini biasa mulai ada pertengkaran. Makanya kita lihat klub-klub bola di Indonesia tidak bisa bertahan sampai 2 musim juara atau 3 musim. Karena apa? Waktu menang mulai sombong, iya kan? Mulai berkata gara-gara gue. Pembagian hadiah tidak adil, berantem. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah bawa kita dari umur 0 sampai 11 tahun. Tetap bersatu, amin. Haleluya. Kesatuan tidak datang sendirinya. Kesatuan tidak bisa kita lihat hari ini. Tetapi dalam perjalanan ke depan, kesatuan bisa diuji, bisa diproses. Kita berbicara gereja hari ini, oh oke. Tetapi keluarga juga bisa kita ambil garis lurus. Apakah kesatuan kita semakin hari semakin bertambah atau semakin menurun? Ini satu problem. Makanya banyak orang berkata, Pak, doain lagi deh. Berkat saya seperti yang dulu. Lah, kita kaget, kenapa? Dulu kan kamu hidupnya sulit, susah. Tapi sekarang kamu udah diberkati, kenapa mau seperti yang dulu? Iya Pak, suami saya setelah diberkati gak sayang lagi sama saya. Halo?
Karena suami saya dulunya kan, oh begitu aja pakaiannya juga seadanya. Sekarang kan suami saya keren. Suami juga berkata seperti itu, Pak. Ini seperti apa rumah tangga? Kenapa Pak? Kenapa? Istri saya sekarang ini begini. Gak pernah di rumah lagi. Arisan lah, shopping lah. Bukan Shopee ya. Iya kan? Terus gimana? Iya Pak, doain lagi biar seperti dulu. Loh kan ada lagunya, aku bukan seperti yang dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tegaskan kepada jemaat-jemaat Pipa, semua kita yang ada pada hari ini, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetaplah bina ataupun pertahankan kesatuan yang ada saat ini, amin. Sehingga di antara kita bersatu, bergandengan tangan, itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Next. Iya, jemaat mula-mula disukai semua orang, benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mereka suka berbuat baik. Keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian akan disukai oleh orang lain waktu Bapak Ibu sering berbuat baik. Kalau Bapak Ibu orang yang kejam, orang yang perantem terus di rumah, orang yang terus sirik kepada berkat-berkat orang, maka orang lain tidak suka dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang keluarga, tetaplah berbuat baik. Berbicara tentang berjemaat, tetap berbuat baik. Haleluya. Tadi malam waktu ucapan syukur rumah Pak Arifin, saya katakan, kalau Pak Arifin diberkati, saya juga harus begitu intinya. Amin. Jangan orang lain diberkati, kita mulai, wow, mikirannya panjang. Wih, kerjanya kan sama gua kan sama. Kok dia bisa bangun, gua enggak? Salah lo. Iya kan seperti itu kan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mereka suka berbuat baik. Kalau Bapak Ibu suka berbuat baik, bukan berarti kasih uang, bukan. Gereja kita tidak pernah buat seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak pernah tabur sembako Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun ada berkat kita kasih. Tetapi bukan itu tujuan gereja di tempat ini. Haleluya. Sehingga saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bertahan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di pandemi ini kita jarang mendapatkan sembako. Karena untuk ngomong juga sulit mulut saya kepada orang. Kita lihat, wah gereja sana sembako terus Pak tiap minggu. Biarkan aja. Ntar juga habis sembakonya, kan begitu. Sembako kita datang daripada Tuhan. Diberkati apa yang dikerjakan oleh tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sembako itu. Haleluya. Dan saya melihat semua kokoh, kuat di tempat ini. Yang jauh, yang dekat tetap semangat. Haleluya. Bahkan yang jauh-jauh duluan nyampe daripada yang dekat. Haleluya. Gembalanya aja telat ya kan, yang jauh sudah datang duluan. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka berbagi dengan yang lain. Sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Saya rindu jemaat di tempat ini tidak ada yang kekurangan. Amin. Haleluya. Kalau untuk kebutuhan saya melihat jemaat tidak ada yang kekurangan. Tetapi kalau ambisi saya lihat pasti banyak kekurangan. Haleluya. Ngerti gak maksudnya sih? Kalau untuk kebutuhan kita Bapak Ibu saya melihat tidak ada yang kekurangan. Ibu Santi gak pernah kekurangan ya Bu ya. Bahkan dia memberkati. Bikin bolu antar pampak gembala. Cuma udah berapa bulan gak pernah Bu ya. Inilah gembalamu. Terus terang terus. Karena kalau tempat gelap gak kelihatan. Ya. Iya, mungkin Senin bisa kali ya. Haleluya, jangan ada yang ngiri gitu nih. Kalau kasih gembala, gua enggak gembala mulu. Jangan ya. Penting kalau gembala Bapak Ibu yang dapat, itu kan Bapak Ibu juga. Ya Bapak rohaninya. Kalau Pak gembalanya gendut, sehat kan jemaat yang enak kan. Ya, tapi gantian ya, jangan Bu Santi dulu.
Ya, biar Bu Santi senyum maksud saya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke konteks bahwa kesaksian mereka dengan perbuatan baik sangat efektif. Jadi perbuatan baik ini efektif untuk menjangkau jiwa, untuk membuat orang yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan. Orang yang suam-suam kuku, tahu suam-suam kuku? Tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Untuk diminum enak. Tetapi Tuhan katakan dimuntahkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana prinsip hidup jemaat? Mula-mula kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Yang pertama, hidup yang suka berbagi. Siapa di sini yang hidupnya suka berbagi? Haleluya. Jangan hanya bagi masalah. Pak Gem, gue ada masalah. Rajin banget baginya. Dikit-dikit Pak Gem, lagi tidur. Saya gini, kalau itu orangnya, saya tanya dulu, Bu, ini curhatnya masalah, sukacita atau duka cita? Ibu Liana telepon waktu itu, atau minggu kemarin ya. Ya, Pak Gem, aduh Pak, kami gak bisa hadir nih Pak, kenapa? Nantilah ada kesaksian, nanti selesai nih kesaksian ya, kita lama pulang gak apa-apa ya. Ya, siap-siap kesaksiannya loh. Ya, ada ini Pak, nanti saya saksikan, saya tanya dulu kan, biar saya tenang beribadah. Ini Bu sukacita atau duka cita? Sukacita dong Pak Gem. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu kalau udah itu bukan mengeluh, bukan, tapi menceritakan untuk didoakan itu sebenarnya. Tetapi kita udah nggak bisa tidur loh, nggak bisa tidur, benar kita doa, Tuhan tolong Tuhan, Engkau tahu jemaat ini Tuhan setia, Tuhan tolong Tuhan. Begitu, apalagi Bu Gembala, saya nggak bisa tidur, yang nggak bisa tidur lah orang masalahnya ada, karena Bapak Ibu adalah anak rohani kami. Haleluya. Kami maju dulu berperang. Bapak Ibu udah enak tidur, sampaikan bisa tidur. Saya kalau nggak sampaikan ke Pak Gem, saya nggak bisa tidur. Ya iya nggak bisa tidur. Waktu disampaikan Bapak Ibu tidur, kita yang nggak bisa tidur. Aduh lucu ya. Tetapi waktu dia bisa tidur, masalahnya selesai. Bagaimana kelanjutannya? Apakah semakin bersemangat? Itu yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang suka berbagi. Artinya bukan hanya berbagi uang ya. Jangan berpikir, Pak Gembala udah ngomong begitu. Wah besok Senin, ini kan baru minggu pertama ini perpuluhan pasti adalah sisanya. Ada kali gitu ya. Iya kan? Ada kali gitu. Pak, begini Pak, bukan itu maksudnya. Kalau memang itu kebutuhan dan harus, tidak ada masalah. Tetapi karena melihat, kau sahabatku. Karena minggu terakhir itu kan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan masalah uang yang kita maksud di tempat ini. Tetapi apapun kesulitan-kesulitan kita, mari kita sama-sama berbagi. Waktu berbagi sudah dibagi, doakan. Karena banyak orang sudah berbagi. Satu dengan yang lain, bukan didoakan, tapi diomongkan. Sehingga dia tidak tertolong, tetapi menjadi malu. Curhat ke saya, tetapi nanti yang lain telepon. Kamu gini ya. Loh, dari mana dia tahu? Pasti Pak Gem ini, Pak Gem bocor nih, bocor. Emang Pak Gem gak bisa simpan rahasia nih. Mari Bapak Ibu perhatikan. Di ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa Bapak Ibu. Next. Berbagi ya. Berbagi merupakan gaya hidup. Ketika melihat orang lain kekurangan dan bisa. Atau kita bisa berbagi. Perhatikan. Kita bisa berbagi. Tapi kalau nggak bisa nggak usah sampai minjam Bapak Ibu. Iya kan? Ada Pak Pran, mana Pak Pran? Wah. Pak Pran, bayar lu utang lu sama Pak Nugroho.
Kau utang-utang buat apa? Iya, aku kasihan tuh lihat Pak Janter, dia butuh, akhirnya saya pinjam. Jangan sampai begitunya. Ada sama kita, bantu. Tidak ada, doakan. Haleluya. Maka sukacita dari dalam meluap. Demikian juga orang yang dibantu oleh kita akan sangat bersukacita dan bersyukur. Bahkan ada dampak, Bapak Ibu perhatikan. Dampak gaya hidup berbagi yang dilakukan gereja mula-mula adalah jumlah dikatakan orang yang diselamatkan bertambah terus setiap hari. Karena gaya hidupnya sudah berubah. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya rindu ini menjadi gaya hidup kita. Seperti gaya hidup jemaat mula-mula. Berbagi, amin. Haleluya. Sehingga kita bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Next. Yang kedua, hidup yang rukun satu dengan yang lain. Jemaat mula-mula, mereka mengalami kuasa Roh Kudus dan mereka diubah. Tadinya mereka takut. Tuhan berikan roh keberanian. Bayangin aja, waktu Roh Kudus turun atas mereka. Mereka berdoa bagi orang sakit sembuh. Tetapi waktu itu sembuh, ada yang ketakutan. Ini luar biasa. Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berkumpul, bertekun sehati. Sebab banyak orang berkumpul tidak sehati. Ini yang membuat bukan bertambah jumlahnya tapi berkurang. Haleluya. Di tempat ini biarlah kita menjadi orang-orang yang sehati. Amin. Haleluya. Hari ini ambil keputusan dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu tersinggung atau tersungging kepada Pak Gembala atau Bu Gembala. Karena mungkin dari tempat ini saya tegur, mungkin saya firmannya, waduh ini buat saya. Bapak Ibu jadi termurung atau dengan hati yang sedih pulang. Bapak Ibu enggak suka, Bapak Ibu enggak senang. Lupakan itu semua, lepaskan. Karena kita harus sehati. Amin. Harus sehati. Kaki ini sehati enggak? Iya, kaki ini aja ini sehati. Aduh, lepas nih. Sehati. Kalau ini sudah melangkah, mau maju kan otomatis dia maju kan? Coba nih, mau jatuh nih tiba-tiba kan refleks nih. Kan otomatis dia sehati. Coba yang ini mau maju, ini gak mau maju. Gimana coba? Gak bisa. Harus sehati Bapak Ibu. Amin. Jadi di tempat ini jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tim gembala, tim inti, semuanya harus sehati. Haleluya. Jadi hidup yang rukun satu dengan yang lain. Memang kita ini berbeda. Dari kulit aja sudah berbeda Bapak Ibu. Iya kan kulit kita aja sudah beda. Saya dengan Ibu Gembala antara kopi dan susu. Iya kan. Tetapi kami sama giginya putih. Iya kan. Suku kita berbeda. Chinese, ada Bataks. Iya kan. Ada Ambons, ada Flores, ya kan Ibu Flores ada. Apa lagi coba? Ada Kupang ada, Jawa ada, Sunda ada, Nias ada, Batak Karo, Batak Toba semua ada di sini. Kalimantan, Pontianak sini semua. Tinggal jeruknya Bu, Ibu nggak pernah bawa jeruk Kalimantan. Ibu orang Kalimantan tapi nggak pernah bawa jeruk Kalimantan. Kasih pulsa doang dok kuota. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian mari. Kita harus rukun, amin. Satu dengan yang lain, kita adalah Cici dan Cici Koko. Adik Cici, adik Koko. Jadi kalau yang satu agak tensinya naik, yang lain tensinya dilemahkan dikit. Ntar juga udah tensinya turun, aman. Karena penyesalan terlambat. Oke hari ini emosi. Tetapi tidak lama.
Udah turun emosinya. Iya kan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Hari ini kita buatlah apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, kita buat di tempat ini. Amin. Haleluya. Sehingga jumlah kita bertambah banyak. Bahkan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian, pelihara kerukunan. Sehati. Suami istri kalau enggak sehati bahaya. Katakan bahaya. Harus sehati Bapak Ibu. Amin. Harus sehati. Memberi persembahan persepuluhan harus sehati. Katakan ya. Oh jangan segitu itu terlalu banyak. Harus sehati. Kalau belum sehati jangan beri. Jangan beri, jangan. Contohnya engkau sebagai istri mau menabur. Untuk perpuluhan khususnya. Harus sehati. Lain hal kalau suamimu belum kenal Tuhan. Ataupun istrimu belum kenal Tuhan. Imanmu lah. Tetapi kalau bisa. Kalau kita sudah sama-sama khususnya berjemaat di tempat ini. Bergandeng tanganlah. Doakanlah dari rumah. Amin. Maka kita akan melihat berkat-berkatnya dicurahkan. Haleluya. Kalau kita rukun sehati. Berkat kita akan melimpah. Anak-anak kita akan tenang di rumah. Akan sukacita. Kita berangkat kerja, pulang kerja, sukacita. Saya udah pernah kesaksian kan, waktu istri saya dulu bawa angkot dulu di Cengkareng Kamal. Kalau istri saya nggak senyum, saya berangkat. Perasaan itu satu hari itu keliling-keliling. Ada sewa juga, perasaan kok hambar gitu ya. Tapi kalau saya mau berangkat senyum ya kan. Nah, kan kalau orang Batak jarang cium pipi kiri, pipi kanan, jarang kan. Kalau kami dulu tetap pipi kiri, pipi kanan. Iya kan? Cium tangan, gue yang cium tangannya, bukan dia yang cium tangan gue. Haleluya, karena dia cantik masalahnya. Dulu saya nggak seperti ini gantengnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa dari rumah berangkat dengan sukacita, pulang juga. Ataupun dalam pekerjaan kita akan terus berglori. Di dalam waktu saya setir mobil, nyanyi terus, nyanyinya lagu girang, lagu indah. Membayangkan wajahnya. Sekalipun banyak penumpang yang cantik-cantik, kalah semua dengan istri saya. Karena apa? Karena berangkatnya senyum yang paling manis diberikan kepada saya. Jadi Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau istrimu yang kerja, karena Tuhan izinkan kadang-kadang ada yang istri yang kerja, suami untuk sementara tidak ada kerjaan di rumah gitu loh ya. Tetap seperti itu. Maka kita tidak gampang melupakan senyuman itu. Haleluya. Jadi harus sehati dan rukun. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Next. Oke, belum ya. Oke, hidup rukun merupakan kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Amin. Jadi kalau rukun tidak bisa dinilai dengan apapun. Gak ada uang juga kalau rukun, enak gak? Enak. Makan tempe rasanya ayam. Iya kan? Kalau nggak rukun, makanan enak di situ berapa macam. Perasaan hambar. Seperti itu. Jadi rukun-rukun lah. Dalam rumah Tuhan juga seperti ini harus rukun. Semua rukun. Haleluya. Rukun itu nggak datang sendirinya, diusahakan. Memang karakter istrinya seperti ini. Suaminya seperti ini. Kalau digabungi, perang. Tetapi karena diusahakan, maka bisa. Bisa itu kalau sama-sama mengusahakan. Di gereja juga seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya karakternya berbeda. Bapak Ibu kalem. Bilang salam aja. Shalom Pak. Lembut. Nyaris tak terdengar. Iya kan, panter. Pak Gembala di sini, suaranya kencang banget. Iya kan, Pak Gembala begitu, gua datang masih pakai sarung. Itu adanya. Gak bisa dibuat-buat. Tetapi kan Bapak Ibu kalau ngobrol kan gak pakai sarung saya sambil gini-giniin kan gak gitu kan. Tetap ganti baju kan. Apalagi saya dengan keluarga Pak Yosef dekat begini, dia lihat saya setiap harinya, iya kan. Kadang buka baju, kadang apa, nyiram bunga, tanaman, iya kan. Kita sama-sama tukang kebun di sini. Jadi bukan itu yang kita lihat. Tetapi Bapak Ibu mari, kita sama-sama
mencari solusi bagaimana biar kita rukun. Amin. Haleluya. Mungkin kita yang salah, mungkin dia yang salah. Harus saling memaafkan. Enggak selamanya kita menjadi orang yang bersalah. Dan tidak selamanya Bapak Ibu Saudara sekalian orang yang benar. Ada kadang kita benar, ada kadang kita salah. Kalau kita mau orang lain baik kepada kita, kita juga harus mendahuluinya. Itu akan terjalin kerukunan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ibadah. Amin. Kita ini keluarga dalam kerajaan Allah. Kalau di sini aja kita gontok-gontokan, saling iri, saling benci, saling menjatuhkan, ntar ke bawah ke sorga. Sedangkan di sorga nggak ada seperti itu. Tuhan lihat, wah kamu mah biasa begitu, udah nggak cocok di sini, tendang begini, masuklah ke tempat yang panas itu. Oh ini lagi, wah jemaat pipa ini dulu ke sono nggak pakai ini semua jemaat pipa, udah sono semua ini racun, virus. Jangan ya, hari ini stop, katakan stop. Coba pakai gerakan dulu, stop. Yang nggak bikin tangan berarti nggak mau stop. Lanjutkan aja, lanjutkan. Coba yang pakai gerakan dulu, suami istri, teman-teman, semuanya. Ayo katakan stop. Ada yang enggak saya perhatikan. Tahu ada CCTV, nanti saya lihat di rumah. Oh, pantas saja lo dendam, lo bilang stop aja enggak mau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita rukun dengan saudara seiman dan sesama, perhatikan, orang-orang akan melihat kebaikan kita Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Dan menjadi daya tarik yang tidak tertandingi. Hidup rukun merupakan kesaksian yang baik bagi orang lain mengenai kerajaan Allah. Jadi rukun-rukun aja kita rumah tangga, gak pernah dilihat ribut. Suara kencang itu biasa, tetapi bukan itu ribut. Jadi jangan salah persepsi. Orang Sunda beda ngomongnya, orang Batak beda ngomongnya, orang Chinese beda ngomongnya, semua beda-beda ngomongnya. Kalau nggak tahu artinya jangan prasangka. Kalau saya di sini ngomong sampai gembala kencang-kencang, ada jemaat datang, wih aku tutup lagi, kenapa? Berantem Pak Gembala, Bu Gem. Padahal memang begitulah bicaranya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup rukun, amin. Next, terakhir Bapak Ibu, hidup dengan karakter Kristus. Jemaat mula-mula itu hidup dengan karakter Kristus. Mereka mengalami Tuhan, mereka melihat perjalanan ataupun mujizat ataupun perjalanan daripada Yesus pada saat itu. Dan karakter itu mereka tangkap dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka memecahkan roti dikatakan di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu udah sering makan bersama dengan saya kan? Siapa yang sering makan bersama dengan saya? Iya, kalau nggak pernah makan nasi paling nggak makan firman lah. Iya kan? Mereka dikatakan gembira dan tulus hati. Sebab ada orang yang kelihatannya gembira, makan bersama-sama, tetapi hatinya tidak tulus. Senyumnya sih oke. Ayo nambah Pak Gem. Dalam hati, jangan Pak Gem, nambah mulu ini kan. Kalau Pak Pran ini orang yang tulus ini. Iya. Kalau saya makan bersama dengan dia provokator. Apalagi sama istrinya, Lin, manggilnya Lin ya kan. Lin gitu ya. Lin, tambah buat Pak Gem, Lin. Langsung datang nambah. Emang dia tahu, dia tulus dia. Kalau Bu Gem, pi nambah pi. Tapi dia melotot begini, nambah. Tadi 10.000 padang, nambah jadi 15.000 dalam hati. Pak, nambah gak Pak? Tapi kalau Pak Pran enggak, langsung diambil sama dia. Udah panjang Pak, udah saya tolak ini. Pura-pura kan, udah kenyang. Udahlah Pak, jangan begitu. Udah. Sampai bertengkar. Gak enak nolak, ambillah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bersama-sama makan, artinya gembira bersama-sama seperti ini, tuluslah ya. Tuluslah, tulus. Orang yang tulus itu diberkati Tuhan. Tulus itu di senyuman atau di mulut, di hati juga seperti itu. Itu tulus. Haleluya. Makanya bapak saya kasih nama adik saya Janter Tulus. Dia tulus itu. Ya kan, senyum begitu, di hatinya juga begitu. Ya kan? Cuma masalahnya satu, kalau mau bayar lagi makan, uang di adikmu bang. Adikmu yang pegang duit bang katanya. Padahal ada di kantongnya sebenarnya, cuma alasannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama ya, berkumpul bersama. Mereka sudah mengalami karakter Kristus. Sehingga apa yang terjadi dalam perkumpulan itu, mereka tidak berduka cita, mereka tidak menghadirkan kerajaan setan, tetapi dikatakan mereka memuji Allah. Karena banyak sekarang pertemuan-pertemuan, kumpulan-kumpulan, bukan nama Tuhan lagi yang ditinggikan, tetapi nama sendiri yang ditinggikan dan menjatuhkan orang lain. Itu yang biasanya. Tetapi anak-anak Tuhan, khususnya jemaat-jemaat di tempat ini, kalau kita berkumpul sambil memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Maka perkumpulan kita itu menjadi perkumpulan yang diberkati Tuhan. Gereja kita gereja yang diberkati Tuhan. Tambah hari tambah berkembang. Amin. Haleluya. Memang kita adalah orang-orang yang biasa awalnya. Ya, awalnya kita orang-orang yang biasa. Ibu-ibu aja dandan aja loh. Kok begitu banget nih, saya bilang sama istri. Tenang, tunggu tanggal mainnya. Pas lagi tampil, keren-keren semua. Bapak-bapak, keren-keren semua. Haleluya. Itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan. Makanya sering saya katakan yang pals menjadi pas. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada enggak ya? Oke, jemaat mula-mula ini yang terakhir adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Di tempat ini tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Yang penting saya merdeka, yang lain terjajah, biarin aja, jangan. Tetapi kalau ada kita lihat orang yang lemah, mari kita topang menjadi kuat. Amin. Haleluya. Memang kita bukan orang-orang yang banyak uang untuk menolong, tetapi paling tidak dalam pembicaraan kita menguatkan dia. Haleluya. Bahkan mendoakan dia. Bahkan tulus hati dan kesukaannya bersekutu. Jadi itulah jemaat mula-mula. Saya rindu jemaat mula-mula terjadi di tempat ini. Haleluya. Bertumbuh terus kita, bertumbuh, berkembang. Haleluya. Saya nggak susah lagi Bapak Ibu kemana-mana untuk makan, nggak susah lagi. Siapapun saya temani di sini, udah Pak Gem dari saya aja katanya begitu. Dalam hati ini aja, udah ini aja gitu. Tapi nggak keluar-keluar. Karena apa? Karena sudah diberkati. Walaupun ada yang ngomong, Pak dompet saya tinggal. Tetapi saya nggak khawatir. Karena yang lainnya masih ada andalan. Amin. Haleluya. Kok ketawa sih? Hah? Ngomongnya dari awal kan enak nih ya. Ini cerita sedikit. Ngomongnya enak nih tentang makan-makan ya. Dari mobil, woi di sana enak loh Pak Gem. Oh enak, oh iya. Mantap kita ke sana belok. Tapi kira-kira 100 meter mau nyampe. Tapi jujur, dompet saya ketinggalan Pak. Dalam hati, udah tahu. Hari ini gak ada duitnya. Tetapi kalau ada uangnya, jangan tanya. Ya, rumput yang bergoyang juga bisa menceritakannya. Oke Bapak Ibu ya, jadi karakter yang demikian dilihat oleh masyarakat sekitar dan menjadi daya tarik untuk bergabung dengan mereka. Jadi saya percaya di wajah kita penuh kemuliaan Allah. Ya, jadi jaga itu Bapak Ibu, jaga. Bapak Ibu sudah diurapi oleh Tuhan. Setiap pagi, sore atau malam kami di sini berdoa. Bapak Ibu harus tahu, saya bukan membanggakan diri tetapi itu yang kita lakukan. Biar anak tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Setelah kita doa live streaming, kita doakan anak-anak berangkat, kami doa lagi di sini. Karena apa? Karena kami mendoakan secara khusus.
Contohnya ada yang jemaat yang agak apa namanya ini? Ada jemaatnya agak kan setiap anak kan beda-beda. Yang di live streaming kan itu kan apanya umumnya. Tetapi ada orang-orang khusus. Iya kan? Kita doakan, Tuhan tolong ini Tuhan. Kalau nggak bisa ditolong lagi. Tumpang tangan, tumpang kaki lah. Dan saya melihat tidak ada yang sulit jemaat tempat ini untuk diarahkan. Amin. Amin. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan semua sukacita. Ya. Ini karena pandemi. Sebelum pandemi aja kita lihat seperti apa. Kalau nggak diusir dari sini pulang ibadah nggak ada yang pulang. Saya udah capek gitu ya. Tapi masih kumpul di sini ngobrol semua. Iya kan? Aduh. Karena apa? Karena ada kesukaan. Jadi itu yang harus kita lanjutkan. Amin. Kita memang orang-orang biasa, orang-orang yang terbatas, tetapi kalau kita rukun, kita bersama semuanya, saya percaya apapun bisa kita lakukan. Haleluya, hal yang besar pasti bisa kita lakukan. Amin. Ya, saya percaya. Jadi kesaksian melalui karakter ini merupakan bagian dari kebaikan yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Jadi selamat bersaksi dengan kebaikan kepada teman-teman kita. Amin. Haleluya, jangan takut. Pengurapan Tuhan sudah turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Saksikanlah kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu alami. Itu akan mempengaruhi orang untuk datang kepada Tuhan. Melalui Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Oke, kita angkat pujian ini Dolorosa ya. Masih ingat ya? Haleluya. Mari Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Oh Jesus. Oh saat ini Tuhan. Amin. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan, aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu, keagungan kasih-Mu. Dolorosa, dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat bebanku. Di atas bukit, di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Katakan Golgota. Bermahkota duri, katakan Golgota, Golgota, mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, Kau terima diriku.
katakan orang berdosa, orang berdosa. Iperhatikan Tuhan, boleh maju ke depan perjamuan kudus. 3 orang. Ayo. Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmati instrumen pujian ini. Saya mau katakan, Golgota itu mengingatkan kita pada pengorbanan Yesus. Diampuni setiap dosa pelanggaran kita. Bapak Ibu dan saya penuh dengan dosa. Kelemahan kita adalah menganggap kita yang paling benar, yang paling suci, yang paling kudus. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum memakan atau minum tubuh dan darah Kristus yang kita imani, mari lepaskan pengampunan. Tidak ada yang bisa berlari kencang membawa beban. Mungkin bisa berlari tetapi lambat. Tuhan mau terjadi percepatan dalam hidup kita. Hari ini lepaskan pengampunan itu. Sebesar apa rasa sakit yang diakibatkan oleh orang lain kepada kita, kita juga pernah melakukan itu. Karakter Kristus harus turun kepada jemaat ini. Mengampuni tanpa syarat. Pak Gem, aku mau mengampuni. Tetapi dia dulu yang minta maaf. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Lepaskan pengampunan. Karena Bapak Ibu yang diberkati. Terkadang kita lemah di dalam itu. Mungkin saat ini engkau sebagai suami istri saling menyakiti. Ada kata-kata yang terlanjur diucapkan. Hari ini minta pengampunan kepada Tuhan. Selesai ibadah ini, lewat perjamuan kudus ini, maka semua saling berbaikan. Kalau mungkin jauh tidak bisa ditemui, telepon, minta maaf. Maka Tuhan akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa kita diampuni. Maka perjamuan kudus ini berfungsi, berguna untuk kita. Tetapi kalau kita masih simpan segala akar pahit, kebencian, kedengkian, maka ini tidak ada artinya bagi kita. Tetapi waktu kita hari ini ambil keputusan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni mereka yang mengecewakanku, yang menipuku. Maka saya percaya perjamuan kudus ini akan menjadi perjamuan kudus yang luar biasa, yang menghadirkan supranatural dalam hidup kita. Kesehatanmu, bisnis usaha pekerjaanmu, keluargamu, Tuhan akan ubah semakin baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sambil engkau angkat pujian ini, mari minta pengampunan daripada Tuhan. Dan keberanian untuk melepaskan pengampunan itu. Tidak ada masalah yang sulit, tidak ada kesakitan yang begitu dalam. Di saat Bapak Ibu rela untuk melepaskan itu. Itu yang penting. Ini roti biasa, anggur biasa. Tetapi kalau kita melepaskan segala pengampunan itu. Dan kita mau berdamai dengan Tuhan dan sesama kita. Anggur yang biasa, roti yang biasa. Tuhan ubah menjadi darah Kristus dan tubuh Kristus yang memulihkan keadaan kita. Kita hidup percaya bukan karena melihat, tetapi dengan iman. Amin. Haleluya. Siap? Amin. Oh, setengah suara saja katakan Golgota. Bapa dalam surga, ampuni kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk menjalankan perjamuan kudus ini. Jadikan ini menjadi tubuh dan darah Kristus yang menghadirkan mujizat di setiap apa yang kami kerjakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, silakan duduk. Oh,
siksamu sangat keji. Dia tergantung hina, bermahkota duri. Amin. Untuk Bapak Ibu dan saya. Golgota duri, katakan oh Golgota. Amin. Mesbah kurbanmu, itulah bukti kasih yang sempurna. Kau hapus dosaku. Amin. Yes. Bahkan kau beri keselamatan dalam hidup kami. Kau beri keselamatan. Bahkan kau terima kami, orang yang berdosa ini, oleh kasih-Mu. Amin. Berdoa, katakan Golgota, Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Katakan, kau tergantung hina, kau tergantung hina, bermahkota duri, bermahkota duri. Mari sama-sama katakan Golgota, mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Amin. Kau beri diriku, orang berdosa, dosa. Golgota, Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Katakan bermahkota, oh bermahkota duri. Golgota, mesbah kurban. Katakan bukti kasih sempurna. Amin. Oh, katakan kau hapus dosaku, pelanggaranku, kejahatanku. Yes. Amin. Kau beri keselamatan. Kami menjadi orang-orang yang selamat dan berhak untuk hidup yang kekal. Amin. Katakan orang berdosa, orang berdosa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah semua dapat roti dan anggur. Oleh karena itu angkat tinggi-tinggi di atas kepala Bapak Ibu Saudara sekalian, baik roti dan anggur. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur di tangan Bapak Ibu adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus? Haleluya. Turunkan anggur sejajar dengan dada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau sampaikan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa. Aku percaya tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku. Sehingga kekuatanku semakin bertambah-tambah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan untuk kulakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama makan. Mari angkat tinggi-tinggi, anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya darahmu tercurah untuk menebus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, memagariku dari pekerjaan iblis dan pekerjaan Tuhan nyata dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama minum. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Haleluya. 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 Oh, semua katakan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang terus menyertai kita, melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu yang besar. Perbuatanmu yang luar biasa terjadi atas setiap hidup kami. Kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Atmosfer surga tetap terjaga di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau engkau ada yang sakit hari ini, engkau yang lemah, kalau Tuhan gerakkan engkau untuk maju, majulah. Tetapi kalau Tuhan tidak menggerakkan engkau, jangan maju. Sebab di tempatmu juga ada kuasa Tuhan bekerja. Oh, sebab Dialah satu-satunya penolong. Dia penyembuh. Dia pembuat mujizat. Waktu engkau tidak kuat lagi, tidak mampu lagi, ada Tuhan. Penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya engkau. Jangan malu, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Dia baik Bapak Ibu. Oh, kau baik.
Bapa-Ku yang setia, penolong ku hanyalah dirimu. Amin. Waktu engkau tidak mampu lagi, tidak kuat lagi, tidak ada lagi jalan keluar, ada Tuhan yang sanggup, ada Tuhan yang mampu. Lalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolong, penolong. Bapa dalam surga, kami tidak berbuat apa-apa tanpa-Mu. Kami tidak bisa melakukan banyak hal kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Kemampuan kami terbatas, pengetahuan kami terbatas. Tidak ada yang bisa kami lakukan tanpa Engkau ya Tuhan. Hari ini umat-Mu datang, umat-Mu percaya kepadamu. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Amin. Ku hanya Engkau Bapa-Ku selalu. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan lembut saja, Bapa dalam surga, hari ini kami mau selesaikan beberapa waktu dia mengalami hal-hal yang bukan biasa. Hari ini kami serahkan dia ke dalam tangan. Kalau Tuhan yang menyertainya, tidak ada kekuatan yang lain. Hari ini putus hubungan dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pas. Aku hitung sampai 3. Lepas maskernya, lepas maskernya. Dari mana kau masuk ke tubuhnya, engkau keluar dari situ. Dan ini yang terakhir bagimu. Satu. Dua. Dalam nama Yesus. Biar aja, biar. Dalam nama Yesus. So, biar aja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Lepas. Hari ini seluruh tubuhnya adalah milik Tuhan.
Jasera. Bisa dengar suara Pak Gem? Kecilin dulu, kecilin. Dalam nama Yesus. Sudah. Kamu harus berjuang. Tidak bisa. Silakan duduk jemaat. Tidak bisa. Siapapun, bahkan iblis pun yang bisa masuk dalam tubuhmu. Waktu engkau tetap berpikir tentang Yesus, ya. Hari ini kau boleh lepaskan, bentangkan. Dalam nama Yesus, lepas semua. Lepas semua. Lepas, benci dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kuasa iblis itu. Roh stres atau apapun itu. Hari ini lepaskan, bentangkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus lepas. Dorong dia keluar. Benci dia. Itu semua sampah. Iblis itu sampah. Dalam nama Yesus lepas. Dalam nama Yesus lepaskan semua. Tidak ada tempat di dalam tubuhmu buat iblis. Buang semua. Dalam nama Yesus. Yes. Semua. Lepas. Lepas. Semua. Dalam setiap inci dalam tubuhmu adalah bait Allah. Dan hari ini Roh Kudus proteksi selalu. Putus hubungan dengan iblis. Dalam nama Yesus. Roh apapun itu. Hari ini biar kemuliaan Allah turun ke atas. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi dia lebih lagi. Enak. Lepas. Oke, ya biar aja duduk dulu atau rebahan gak apa-apa. Ya, orang tuanya kalau bisa saya doakan di sini ya. Kita mau berperang sehingga kuasa Tuhan terus bekerja atas suami istri sehingga waktu suami istri sepakat terus menghadirkan kerajaan Allah, maka kerajaan setan tidak ada lagi. Boleh bergandeng tangan. Bergandeng tangan, boleh pegangan tangan. Mana minyak tadi? Bapa dalam surga, urapi suami istri ini Tuhan. Mereka adalah milik-Mu. Dan Tuhan yang mempersatukan mereka menjadi kesatuan suami istri yang menghadirkan kerajaan Allah. Hari ini urapi mereka. Urapi Tuhan. Sehingga lewat pengurapan Tuhan tidak ada yang bisa bertahan. Dalam nama Yesus. Hari ini urapi. Pakai suami istri ini untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bahkan melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Oleh karena itu waktu Tuhan ditinggikan. Bukan hanya kesembuhan bagi anakmu. Tetapi keberhasilan, kesuksesan. Bahkan berkat-berkat Allah. Itu jaminan daripada Tuhan. Oleh karena itu diurapilah tanganmu ini. Menjadi tangan yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan. Berdoa bagi orang sakit sembuh. Bahkan berdoa bagi yang kerasukan. Pelepasan terjadi. Dalam nama Yesus. Hari ini mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Katakan haleluya sama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap yang sakit di tempat ini sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Bahkan kami pulang dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Yang berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan maju ke depan untuk menabur benih seperti apa yang sudah kita sepakati setiap awal bulan. Atau mungkin hari ini Bapak Ibu tidak menabur, mungkin di minggu depan, tetapi kita akan berdoa bersama-sama mengikrarkan, deklarasikan apa yang menjadi doa-doa kita Bapak Ibu ya. Jadi kami tadi pagi sudah, Bapak Ibu yang butuh amplop ada koordinator, boleh pegang, boleh angkat tangan saja, tulis nama Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai, bukan soal banyaknya, tetapi ketaatan, kesetiaan kita, rasa syukur kita akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu tulis namanya, karena setiap hari kami doakan itu. Dan kami duplikasikan dalam catatan kami. Dan kami bisa mengetahui Bapak Ibu sedang naik atau sedang turun. Dan itu menjadi pergumulan kami. Kalau Bapak Ibu naik, kami bersuka cita. Kalau yang Bapak Ibu diizinkan Tuhan untuk turun, itu menjadi doa-doa kami terus. Haleluya. Oleh karena itu berilah yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua. Kita baca dengan iman. Jadi bukan hanya membaca begitu. Kalau ada suami istri boleh bergandeng tangan ya, dekat suami istri yang di depan ini juga. Kalau ada suaminya, istrinya boleh turun, Ibu Jelisna boleh turun pegang tangan suamimu. Ya biar suami istri harus sepakat. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, mungkin Pak Saud boleh bertemu istri. Sama-sama. Waktu bertandang Bapak yang dekatin sekarang. Oke, semua ya. Iya, ini adalah kesatuan. Ya Ibu Stephen biarkan aja sendiri karena memang sendiri ya. Oke. Yang masih pacaran jangan bergandeng tangan, nggak boleh ya. Marah nanti nenek kita, Upung Yosef di belakang. Oke, yo. Seperti itu, suami istri. Iya. Oke. Iya, harus sepakat. Oke? Bapak Ibu boleh dengan suara yang kencang penuh iman. Haleluya. 2, 2, 3 ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan di bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita gantian untuk memberikan kesepuluhan kita. Oh, walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak. So sekali lagi katakan walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkat.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pengumuman, Pak Titus boleh maju sebentar buat kesaksian. Karena kemarin sudah janji, ya nggak apa-apa ya, kesaksian berkat kita dengarkan. Ini namanya bersaksi dengan kebaikan. Shalom, Bapak Saudara yang terkasih. Mari kita maju terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Saya mau bersaksi karena kebaikan Tuhan ya. Kalau saya nggak saksi, saya keganjal dalam hati saya. Saya saksikan semua umat Tuhan biar tahu di tempat ini. Amin. Nah, saya mensaksikan anak saya kan tahu 2018 itu menikah itu. Udah 3 tahun saya hitung ini ya. Saya sebagai seorang tua ini kan mengharapkan kehadiran seorang cucu. Ya itu admin semua bapak-bapak ini ya. Pasti ngalami itu semua, kalau nggak ada cucu gimana kayaknya rasanya beda itu. Harap tahun demi tahun kami mengharapkan itu. Tahun pertama belum kehadiran juga, tahun kedua. Tapi Pak Gem tidak jenuh-jenuh, berkeluarga sama Bu Gem itu berdoa terus, saya dengar itu, saya luar biasa itu doanya itu. Setiap malam jam 8, setiap pagi itu ya. Makanya setiap kita, saya bilang ikut streaming apapun, mari kita bersatu. Kalau ada satu masalah jemaat kita sama-sama mendoakan. Itu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Nah, hamba Tuhan pun luar biasa ngedoakan setiap umat maupun satu-satu didoakan. Makanya kalau ikut live streaming di situ kan ada namanya semua. Pasti Pak Gem tuh ngedoain semua itu. Luar biasa saya lihat itu semua ya. Dari situ saya lihat setahun demi setahun saya lihat, saya tunggu kehadirannya. Nggak ada juga. Tapi si Edo juga udah diperiksa sama dokter. Kemungkinan dokter bilang dia punya itunya lemah. Dia punya air itunya ya. Spermanya itu lemah. Pengharapan kami ya Tuhan. Tapi kami tidak putus karena Pak Gembala sekeluarga selalu berdoa. Kami yakin. Amin. Kami yakin tahun demi tahun kami nantikan itu. Saya sempat juga sebelum begitu Pak Gem ngedoain begitu kencang doa. Saya juga sama istri saya kencang juga ngedoain. Tuhan, saya bilang saya mau protes sama Tuhan ini. Ya kan? Yang lain Tuhan kasih sampai dibuang-buang anaknya Tuhan. Yang mau punya ini Tuhan, kenapa Tuhan gak mau kasih? Kan gitu. Boleh kita protes sama Tuhan kita. Amin. Itu luar biasa bagi kekuatan kita ini semua melalui doa aja. Bukan karena kita ya. Mau Pak Gem semua itu. Ya itu. Kita protes sama nggak apa-apa sama Tuhan. Pasti suatu saat Tuhan akan jawab. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Amin. Begitu Bapak Gembala ngedoain kita. Kita pun sebagai orang tua pengen anak. Kita juga harus sama-sama ikut. Ngedoain juga semua itu. Jangan sementara Pak Gembala mendoakan kita. Kitanya nggak santai-santai. Jangan. Jadi Tuhan ngelihat kita. Mana yang mau punya anak nih serius apa enggak gitu loh. Kan? Ya kalau Bapak Gembala udah ngedoain serius, kalau kita yang kepengennya kita nggak serius kan Tuhan juga berpikir juga. Amin. Nah, itu bagi kita satu pengalaman ya. Saya pikir setahun demi setahun saya mengharapkan itu benar kejadian ya saudara. Pokoknya saya yakin Bapak Gembala itu bergembur-gembur ngedoain itu. Saya juga sama bersemangat juga. Ngedoain sama istri saya itu yang terpenting dalam hidup kita, kepengenan kita itu ya. Jangan kita lalaikan situ Gembala benar-benar doaan kita. Kita juga harus ikut juga di samping itu ya. Doa, tahun demi tahun saya yakin, saya bilang kalau Bapak Gembala udah ngedoain menggebu-gebu, kita juga ngedoain Tuhan pasti dengar itu. Amin. Ya sampai kita protes juga sama Tuhan. Tapi sampai saat ini anak saya tuh sekarang si Mary mantu saya udah mengandung 3 bulan. Puji Tuhan. Pertama kedua, tidak ada mustahil bagi Tuhan saudara. Berharap itu kepada Tuhan tidak akan mustahil ya. Itu yang penting dari kita sendiri. Makanya seorang hamba Tuhan tidak jenuh-jenuh yang berdoa kepada jemaatnya ya. Punya masalah apapun. Saya bukan nggak ada masalah, banyak saya masalah. Tanya Pak Gem, mungkin Pak Gem lebih tahu saya. Kemarin didatangkan Polda Polres saya. Semua dia bilang tempat saya kerja gini. Duit semuanya keluar. Ini belum beres ya terakhir. Tapi saya selalu bersuka cita. Amin. Karena apa? Kalau dikasih seorang cucu. Ya. Di samping itu juga, sebelum itu juga saya udah niat Pak Gem nih. Saya udah ngambil anak juga buat Edo anak saya. Udah saya berpikir, saya ngomong 2 tahun 2020 ya sama anak saya. Saya bilang, Dok, kalau enggak kamu ngambil aja dulu. Mereka tuh nggak respon, nggak mau lah katanya. Nanti aja sampai tunggu ada. Ya udah saya diam gitu ya Pak. Terus saudara ini nawarnya aja. Dia bilang mau nggak? Nggak mau lah saya bilang.
Udah dia nggak mau. Ya udah saya diam aja, itu semua tuh anugerah Tuhan ngaturnya begitu indah pada waktunya. Amin. Terus sampai tunggu, saya nggak mengharapkan lagi tuh bayi, memang benar. Suatu saat pikir saya bayi itu dikasih orang lain, nggak ada lagi. Memang belum waktunya lahir waktu itu memang ngomongnya sih. Terus saya tunggu, orangnya ngebel saya lagi. Loh, ini mujizat nih. Mungkin saya bilang ini luar biasa Tuhan nih. Mungkin Tuhan mau kasih saya nih anaknya untuk ini melalui ini. Dikasih lagi. Dia bilang, ya udahlah, saya tanya anak saya mau nggak dok? Dia bilang, udah boleh deh katanya. Dari situlah luar biasa Tuhan menolong. Bukan satu di kita kasih itu cucu, dua kaligus dua, luar biasa nggak? Atas doa saudara semua, Bapak Gembala, itu harus saya saksikan luar biasa. Amin. Makanya pengharapan kita jangan sampai jenuh-jenuh kepada Tuhan ya. Amin. Itu makanya setiap Bapak Gembala tiap pagi doa, tiap malam ikutlah di situ samping itu. Setiap kita ada masalah kita ikut di situ ya. Kita mengaminkan setiap masalah kita semua, kita ikut juga ngedoain semua biar mereka semua masalah kita bantu gitu. Semua kalau Pak Gem sendiri yang ngedoain ngebu-gebu sementara kita kepengen kita enggak, kita santai aja, nggak mungkin Tuhan jawab juga. Amin. Nah, kita harus bersatu padu, Pak Gembala begitu ngedoa kita menggebu, kita juga harus di samping itu ikut andil juga. Nah, demikianlah Tuhan memberkati ya semua. Amin. Kuat mengimankan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, selamat ya Pak Titus ya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Jadi itu kesaksian yang luar biasa. Ya, intinya minta satu, Tuhan kasih dua. Tuhan selalu beri yang terbaik daripada lebih daripada apa yang kita doakan ya. Bapak Ibu. Tapi kalau ada lagi Pak ngomong-ngomong ya. Iya, oke Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa ya pengumuman kita. Jangan lupa setiap jam 4.40 ada doa pagi. Dan jam 8 malam doa mesbah keluarga ya. Ini kita terus lakukan seterusnya. Dan kalau memang ada kendala di malamnya, pasti kita akan beritahu Bapak Ibu ya. Tapi kalau pagi, sekalipun mungkin kami pergian kemana, kami akan lakukan live dari manapun. Penting kita semua minta urapan setiap paginya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak sekalian, selesai ibadah ini adalah latihan buat minggu depan. Dan ibadah kita tetap berjalan jam 8 pagi buat ibadah yang pertama, jam 10 ibadah yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ini. Haleluya. Yang ulang tahun boleh ditayangkan. Iya. Kalau ada namanya yang tidak ada namanya di sini, belum terdaftar, ya boleh Bapak Ibu boleh maju ke depan. Anak-anak kita juga yang ulang tahun di bulan Oktober ini boleh maju ke depan. Biar kita doakan. Yang sudah didoakan tadi pagi nggak usah ya. Hal dia mau kasih 2 kali kita makan di ulang tahunnya. Boleh. Oke, mari kita angkat satu pujian kiranya. Kiranya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Geser. Daerahku Bapa dalam surga, pada hari ini anak-anakmu mengalami sukacita karena Tuhan tambahkan usia mereka dan usia yang bertambah, maka semakin bertambahlah kesempatan bagi mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kau inginkan, kau rindukan, kau doakan di ulang tahunmu yang sekarang, minta kado spesial daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau sebagai ibu rumah tangga, dan Tuhan memberkati buah kandunganmu. Kalau orang lain ditolong, engkau juga pasti ditolong. Karena dia Tuhan yang sama, yang mereka sembah dan yang kau sembah. Hari ini terimalah dalam nama Yesus. Diberkatilah buah kandungan. Benih ilahi
Tuhan taruh di sana. Dalam nama Yesus, tolong anakmu ini Tuhan. Engkau yang sanggup mengadakan itu. Buat dia mengalami sukacita yang besar di ulang tahunnya ini dalam nama Yesus. Sehingga kebahagiaannya semakin berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini urapi dia. Sehat selalu. Berkati suaminya, berkati pekerjaan suami. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi. Nyatakan kuasamu. Bertambah usia. Bertambah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Urapi dia, berikan kesehatan. Berkati apa yang dikerjakannya. Berhasil. Masa depan yang luar biasa. Bahkan melalui dia, orang tuanya datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Urapi. Dengan urapan yang baru di usiamu yang sekarang. Biarlah engkau mendapatkan apa yang terbaik dalam hidup. Apa yang kau doakan. Apa yang kau kerjakan. Apa yang kau usahakan. Diberkati. Dalam nama Yesus. Engkau sehat. Dan terus berkarya dan diberkati. Bahkan diberkati suamimu. Hari demi hari. Keharmonisan rumah tangga semakin terjadi. Karena itulah diinginkan oleh setiap pasangan. Hari ini mujizat terjadi. Bahkan berkati buah kandungannya. Dalam pernikahannya dia mengalami kasih, cinta, kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan urapi anak-anak kami ini yang berulang tahun. Di bulan ini berikan kesehatan, kecerdasan, kepintaran. Masa depan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, cerdas, pintar, sehat. Bahkan mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Sayang, nurut kepada orang tuanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, mari kita terus katakan. Oh, amin. Inilah menjadi doa kami. Ini menjadi harapan kami. Ini menjadi pergumulan kami. Amin. Yes. Lindungi aku. Bapa dalam surga, ulang tahun. Oh, Bapa dalam surga, usianya yang sekarang bertambah, berarti bertambah kedewasaannya, cintanya kepada Tuhan, bahkan tunduk kepada orang tuanya, sayang kepada kakak-kakaknya. Hari ini urapi dia, pakai lebih dahsyat lagi untuk melayani Engkau. Talenta-talenta yang luar biasa terus berkembang dalam dirinya. Dalam nama Yesus. Berkati dalam pendidikannya, cerdas, pintar, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Berkati orang tuanya sehingga dia bisa sekolah sampai ke level yang tertinggi dalam nama Yesus. Oh, tanganmu menyertai aku dan melindungi daripada malapetaka. Katakan sehingga sekali lagi katakan sehingga amin, haleluya, tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa harapan kami. Di minggu ini terjadi atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Kalau Tuhan yang mengantar kami sehat, pulang lebih sehat lagi. Amin. Tidak ada virus yang bisa menempel dalam tubuh kami. Yes, amin. Bahkan roh kecelakaan, penyakit tidak bisa menyentuh kami. Amin. Karena darah Yesus membentengi, memagari kami. Yes, Mari amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Imani dan percayai setiap apa yang kau dengar hari ini. Oleh karena itu, diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkati istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin.
bahkan di bisnismu. Amin. Kita pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai saat ini sampai selama-lamanya.